untuk tugas kalian. Nah, jadinya kita mau gabung aja gitu, biar sistematikanya tuh bareng, dan juga sekalian biar semuanya tuh paham, nggak jelasin 2 kali gitu. Karena kan sama-sama ya, walaupun dosennya sama, Bu Ratna ataupun Uhit gitu. Rudi, dengar suara nggak, Rud? Dengar. Udah belum? Tadi gue speaker gue ternyata yang gue masalah. Oke. Ya, jadi maka dari itu kalau kelas P2 sih sama P3 udah tahu ya, Senin malam akan ada Zoom, cuman pasti agak kaget buat anak-anak Rudi. Cuman ya lebih baik memang digabung aja biar sekalian gitu ngasih taunya. Oke, sebelumnya Ruth, anak-anakmu udah sampai mana progresnya, Ruth? Ayo coba satu orang ngomong udah pada sampai mana? P1. Satu orang, P1, ayo. Udah ada yang udah wawancara responden utama sama pendukung sih. Udah selesai. Oh, udah selesai. Berarti Tinggal susun laporan aja, Kak. iya, berarti jatuhnya tinggal susun laporan ya? Iya, bener banget, tinggal susun laporan Oke, siap. aja. Oke, siap. Ya, satu terdepan nih, asik. Kalau anak-anak aku coba, teman-teman ada yang mau jawab? Udah sampai mana? Baru rancangan kan, Kak? Baru rancangan. Oke, jadi memang progresnya itu berbeda ya, teman-teman. Jadi progres P2 dan P3 itu baru rancangan dan penetapan masalahnya gitu, belum wawancara. Tapi memang ujung-ujungnya akan membuat laporan sama gitu. Dan mengingat juga kita udah harus selesai cepat gitu, karena waktunya kan beberapa minggu lagi. Jadi kalau anak-anak itu dia tinggal menyusun laporan ya. Oke, gini Ruth, Rudi bisa share contohnya nggak? Biar nggak apa-apa, biar walaupun anak-anak gue belum ke tahap wawancara, tapi setidaknya mereka tahu dulu nanti akhir laporannya kayak gimana. Mau yang mana dulu, Din? Laporan utamanya dulu. Iya, boleh. Mana? Tadi dulu sebelumnya aku mau tanya dulu, P2 dan P3 perwakilan kelompok 1 ada nggak? Perwakilan kelompok 1 ada nggak? Kelompok 2? Hadir, Kak. Ada. Kelompok 3? Hadir, Kak. Ya, oke. Kelompok 4? Ada, Kak. Ya, kelompok 5? Ada, Kak. Kelompok 6? Kelompok 6? Ada? Nggak ada. Berarti nggak ada kelompok 1 sama kelompok 6 ya? Kelompok 6 ada, Kak. Ada. Kelompok 1 yang nggak ada? Oke. Ya. Aku mulai ya. Jadi teman-teman, kalian sampai semester ini sampai dengan rancangan aja gitu. Tapi walaupun rancangan aja, kalian juga harus udah wawancara gitu, udah tahu nih komunitas mana yang kalian yang kalian tuju, terus juga desain apa yang kalian pakai gitu, terus modul apa yang kalian pakai gitu.
berapa responden kalian pakai dalam bentuk quali atau quanti yang kalian pakai gitu. Jadi harus memang proses rancangan ini nantinya akan diteruskan dengan proses intervensi gitu. Jadi memang rancangan ini tuh walaupun baru rancangan, tapi memang panjang gitu alurnya gitu. Nah ini contoh dari, kebetulan dulu aku sama Rudi sekelompok. Jadi ini laporan utama ya, Rud? Nah, Iya, Din, bener ini laporan utamanya. nah nanti kalian tuh membuat dalam bentuk Word gitu, bukan jurnal ya, Word. Kayak makalah gitu. Tapi di sini harus ada abstraknya kayak gitu. Ini bukan yang jurnal kan, Ruth? Ini Bukan ya? jatuhnya jurnal sih, Din, cuma dibikin ke bawah nggak ke samping-samping 2 kolom. Oh ya, I know. Iya, nanti bakalan dikirimin sih sama Kak Rudi. Apa namanya? Contohnya juga ada udah komentar-komentarnya, cuman di sini kita jelasin dulu supaya kalian nggak nanya 2 kali gitu. Nah ini dulu aku intervensinya itu dalam bentuk psikoedukasi. Nah jadi kalian harus udah tahu nih kalian tuh mau berupa apa nantinya intervensinya gitu, psikoedukasi kah, pelatihan kah, dan lain sebagainya. Tergantung kalian intervensinya apa ke komunitas yang kalian tuju. Nah di sini pasti dong ada variabelnya gitu. Nah variabelnya ini agresivitas. Jadi psikoedukasi dalam meminimalisir agresivitas. Pasti P1 udah duluan ya, maksudnya orang udah wawancara kan. Nah, kalau untuk P2, P3 itu kan yang kemarin udah bimbingan sama aku, itu kalian udah harus tahu gitu apa yang mau dijadikan instrumennya. Kan kalau agresivitas kan udah ada tuh instrumen bakunya seperti apa, kayak gitu. Nah, terus jadi di sini judul full ya. Jadi kalian tuh apa, psikoedukasi apa? Misalkan psikoedukasi dalam meminimalisir agresivitas yang timbul akibat adiksi bermain game online pada apa gitu, pada remaja apa gitu. Terus nama komunitas itu apa kalau emang ada gitu. Nah, terus ditulis juga nama-nama kalian di sini dan kelompok kalian. Nah, abstrak ini isinya itu fenomena. Ya, fenomena kalian kan pasti kalau ngambil judul itu kan pasti ada dong permasalahannya. Toh kalian mau ngasih intervensi ke mereka kan. Pasti ada masalahnya. Kalau di sini kan fenomena game online di kalangan remaja kan memang urgency ya, kayak sesuatu hal yang memang harus ditangani seperti itu, yang harus diperhatikan secara lebih. Maka dari itu bisa diangkat sebagai judul untuk intervensi komunitas ini gitu. Nah, terus kalian jelasin nih ya, kalian udah paham lah ya, kalian udah kualitatif juga kan, pasti kalian paham. Oke, terus yang dimerahin udah kalian tulis fenomena-fenomenanya gitu kan, kenapa gitu. Baru di sini ditulis nih penelitian ini bertujuan untuk apa? Untuk apa kalian tuh untuk apa meneliti ini gitu. Kalau ini kan untuk meminimalisir agresivitas gitu. Bla 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 bla, diisi sesuai kalian. Terus di sini ditulis juga namanya abstrak ya. Metode kalian tuh pakai apa, ya kan? Jenisnya tuh apa? Pakai teknik apa? Kayak gitu. Terus terdapat berapa orang di komunitas itu. Terus metode pengambilan datanya secara apa? Kalau daring tulis daring, kalau secara offline tulis langsung. Kalau di sini kan kebetulan waktu itu full Google Meet kan ya, hanya secara online aja gitu. Baru deh kesimpulan. Nah kesimpulan ini nanti kalau kalian udah di akhir kalian sudah melakukan wawancara gitu. Ini dikosongin dulu. Kalau misalkan abstrak ini isinya tuh belakangan, di kesimpulan di belakangan nanti aja. Tapi ditulis ya kesimpulan kalian di sini. Ada kata kunci bla 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 gitu. Kata kuncinya apa? Agresivitas, kebanyakan adiksi game online, kecanduan game online. Pokoknya yang kalimat-kalimat yang memang sering disebut dalam laporan kalian. Next. Udah ngerti sampai sini, abstrak lah ya, biasa. Nah, pendahuluan di sini seperti biasa ya, teman-teman. Kalian tetap tuh, tadi kan variabel kan agresif ya, misalkan. Sorry, suara motor. Ya udah, kalian jelasin
perilaku agresif itu apa gitu. Menurut tokoh-tokoh berarti kan harus dari sumber jurnal ya. Tetap harus dari sumber jurnal gitu. Di sini kan dijelasin ya perilaku agresif bla 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 berupa apa ya kan. Terus menurut siapa? Kalian pasti tahu lah. Ke bawah Ruth. Kalau pendapatnya lebih dari saya tulis aja. Pasti kan pendapat-pendapat agresivitas kan atau variabel yang kalian tuju kan macem-macem kan. Maksudnya nggak cuma dari satu tokoh tuh. Baru tadi kan agresivitasnya nih. Agresivitasnya karena apa? Game online gitu kan. Kalau di P2 kan ada yang ngambil stres kan. Stresnya tuh karena apa? Misalkan stres ekonomi, ya jelasin ekonominya, bla bla, ekonomi itu apa gitu. Nah, ini kan game online kan. Dijelasin lagi game itu apa. Jadi memang satu-satu tuh dari judul yang itu. Tadi kan agak agresivitas, pengertian agresivitas dulu kalian tulis, ya kan? Udah. Terus kedua game online kalian tulis gitu. Paham lah ya. Next Ruth ke bawah pelan-pelan. Nah, terus di sini dijelasin nih di antara kedua itu menurut fenomena remaja yang telah memakai atau memainkan game online membuat remaja selalu berpikiran ontek online dan memainkan game tersebut sehingga pengguna mengalami adiksi. Jadi kalian benang merahnya tuh apa? Berkesinambungan tuh apa? Berhubungannya saling berhubungan gitu antara agresivitas dengan game online. Jadi dijelasin. Pokoknya jelasin di pendahuluan ini. Terus ke bawah jangan lupa ya pakai tokoh maksudnya. Terus kecanduan game online merupakan bla 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 gitu. Tadi kan dari agresi ke game online terus dijelasin lagi ternyata gara-gara game online itu menyebabkan munculnya agresivitas, ya kan? Biasanya game online memunculkan agresivitas itu dinamain apa sih ya? Kecanduan game online lah gitu. Kecanduan itu merupakan salah satu agresivitas gitu. Jadi dijelasin oh ternyata itu adalah kecanduan game online gitu. Baru deh di sini disebutin aspek-aspeknya tuh apa. Gambaran adiksi itu apa aja aspek-aspeknya. Nah, nanti aspek-aspek ini menjadi pacuan kalian untuk membuat instrumen alat ukur kalian gitu. Next, Ruth. Terus bawah. Oke, kalian persis aja bikin kayak gini. Nah, stop. Nah, terus kalian juga harus ada jurnal pendukung gitu loh yang mungkin sebelumnya udah meneliti juga ya judul yang sama kayak kalian gitu. Di sini kan ada ya hasil studi Pratiwi bahwa siswa yang kecanduan game online memiliki masalah kesehatan seperti apa, bla 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 bla, mata perih, bla bla bla. Baru deh, berdasarkan latar belakang inilah gitu. Akhirnya peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana sih gambaran tingkat agresivitas dan adiksi terhadap game online pada remaja komunitas bla bla bla. Lalu setelah mencari tahu bagaimana gambaran tingkat agresivitas, peneliti tertarik melakukan intervensi psikoedukasi yang bertujuan untuk bla 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 gitu. Nah, itu udah dikasih tahu Kak Rudi ya. Setelah mencari tahu bagaimana gambaran, akhirnya bla 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 bla. Tuh, kalian nanti bisa baca deh. Iya, pokoknya Dan yang di komennya bisa baca sendiri aja ntar. Iya. Pokoknya ikutin aja kayak gini. Tapi alurnya pelan-pelan gitu, jangan langsung blok gitu. Metodenya tuh pakai apa? Tetap ya harus ada metode penelitiannya. Di sini kan menggunakan metode survei dengan jenis deskriptif gitu kan. Terus pengertian metode tuh apa gitu. Tetap kayak yang waktu kalian belajar kuali aja gitu. Terus pakai teknik samplingnya apa namanya? Kalau ini kan teknik sampling jenuh ya karena populasinya kurang dari 30 orang. Kayaknya kebanyakan dari kalian sih sampling jenuh ya. Nah, ini. Terus pakai apa metode pengambilan datanya? Secara langsung kah, kuesioner kah? Gitu. Melalui Google Formulir dan wawancara melalui Google Meet gitu. Udah. Terus analisis datanya menggunakan apa? Nah, Microsoft Excel untuk mencari total nilai rata-rata ini. Nanti dikasih tahu rumusnya sama Rudi. Tuh udah ada komennya ya, disesuaikan aja. Nah, terus Ruth
Ini metode, bagian metode. Jadi pendahuluan metode. Nah, next. Ini pernyataan-pernyataan ya. Ruth jelasin itu pernyataannya dibuatnya gimana Ruth caranya. Pernyataan ini mah sama aja kayak pas pelajaran kuantitatif. Sekarang kalian juga lagi ngambil pelajaran kuantitatif kan? Sama aja kayak bikin item intinya mah. Kalau yang Ya, yang penting jangan lepas dari aspek yang udah kalian pilih gitu loh, teman-teman. Nanyanya berupa itu. Next. Terus. Nah, ini juga nih pertanyaan terbuka. Ini tuh sebenarnya kan diajuin pas wawancara ya. Cuma saya minta kalian ada di POM itu biar mempermudah kalian juga nantinya pas pas perbatim. Jadinya nggak kebanyakan perbatim gitu. Kan siapa tahu ada yang dapat komunitasnya 40 orang kan Maaf, siapa Kak Rudi tahu. suaranya kecil. Oh kecil suaranya. Iya siapa tahu kan ada yang dapat komunitasnya 40 orang. Nah makanya kenapa waktu itu saya tuh ke P1 minta di POM ya ada pertanyaan terbuka kayak gini tuh buat mempermudah kalian nih gitu. Nanti tuh ngisinya wawancara tuh nggak harus ke semuanya, jadi cuma ke sebagian aja. Sisanya tuh dari POM tadi ngisinya gitu. Ayo Din, lanjutin. Iya gitu ya teman-teman, terkait dengan pertanyaan sama pernyataan gitu. Kebetulan kan P2, P3 kan anak-anak aku kan belum sampai ke situ. Jadi bisa diperhatiin ya teman-teman nih, kalau bikin pertanyaan ada pertanyaan tertutup dan terbuka. Gitu. Next. Ke bawah, Ruth. Nah, kalau dulu aku stop. Nah, kalau dulu aku itu pakai jadwal gini. Ke atas. Agak ke atas, Ruth. Udah belum? Kurang ke atas. Nah, up. Nah, baru kan setelah kalian wawancara tuh kalian udah tuh nentuin. Kalau ini kan psikoedukasinya aku berupa sharing section ya. Jadi nanti apa namanya Zoom waktu itu tuh. Atau Google Meet waktu kemarin Google Meet di sini ya. Nah, ini tergantung sih. Iya, Google Meet. Jadi kita sharing section di sini gitu. Terus jadwalnya kapan? Ya kan biar kalian tuh nanti pas ditanya dosen tuh tahu gitu. Oh, Bu, saya sorry. Iya. Jadi apa namanya? Jadi tuh tahu gitu kalau dosenannya tuh udah tahu jadwalnya. Bu, saya tanggal segini sekian kayak gitu. Nah, ini dirinciin lagi ke bawah, Ruth. Ada pembukaan bla 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 segala macam. Kalian sih bisa lihat di laporannya. Iya, pokoknya sebenarnya sih kan kalian kan nggak sampai intervensi ya, cuma sampai bikin rancangan aja. Nah sebenarnya nanti kayak London gini tuh masuknya di lampiran aja, nggak masuk ke dalam laporan begini. Iya, karena dulu beda. Kalau dulu zamannya aku sama Rudi, intervensi sama rancangan tuh langsung jadi satu gitu. Kalau kalian kan mata kuliah terpisah. Rancangan dulu. Ya makanya nih saya kasih note juga nih di sini biar nggak bingung. Jadi kalian nulisnya lampiran ya, terdapat pada lampiran gitu. Iya, pokoknya ikutin aja ini nih. Ya ikutin, udah ada kok contohnya itu. Ke bawah.
Nah, ini hasil penelitian. Penelitian apa sih? Ya, penelitian yang kalian kayak ngambil preliminary gitu. Jadi kan kalian udah tahu nih, komunitas ini layak nggak dikasih intervensi gitu, yang tadi udah kalian sebar kuesionernya dengan Google Form atau langsung, bebas. Nah, di sini ada tabel itu ya, kategorisasinya ya, Ruth ya. Iya, nanti disesuaikan pakai tabel kategorisasi. Kayak saya kasih juga contohnya kok. Iya, nanti dikasih contohnya sama Rudy. Nah, ini ternyata udah udah di ringkas, ternyata jumlahnya 62,1 kecanduan game online sedang. Nah, berarti kan di tengah-tengah ya. Nah, ini berarti perlu. Terus ini ada penjelasannya satu-satu. Responden 1 diungkap dari keseluruhan item, ada total yang didapatkan responden 1 adalah sebesar 58 atau termasuk ke dalam kategori kecanduan game online sedang gitu. Hal ini berarti responden 1 bla 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 memiliki adiksi atau kecanduan tingkat sedang terhadap game online. Dan sama, semuanya digituin. Nah, kayak gitu. Tuh. Terus, lanjut, selain dinilai melalui gambaran dan rata-rata, hasil penelitian juga dianalisis dengan pertanyaan terbuka yang diajukan kepada responden melalui wawancara secara daring melalui Google Meet dari hasil jawaban responden. Nah, ini jawaban terbukanya. Tuh. Jadi tuh kalian tahu gitu. Usia berapa sih? Nah, ini kalau ini dijadiin satu, teman-teman. Kalian jangan bingung. Ini kan ada pertanyaan nih, berapa lama waktu bla bla bla. Itu responden 1 jawabnya itu, 2 itu, 3 itu, 4 itu, 5 itu. Jadi kalian tahu, gampang gitu pahamnya. Next root sama. Responden 3, responden 4, responden 5 sama. Iya, Tergantung jadi banyaknya. jadi perbatimnya nggak saklek-saklek banget kayak di AP ya, Kak. Ya, jangan, nggak usah pakai kayak gitu, nggak perlu ya teman-teman. Tuh, game apa yang dimainin sih? Gitu. Itu ada game itu, bla 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 bla. Nah, dah. Terus nah, setelah tadi hasil penelitian itu kan beda ya sama pembahasan ya teman-teman. Kalau hasil penelitian tuh plek-plekan hasil penelitian yang kalian teliti gitu, jawaban-jawaban dari anak-anaknya gitu. Nah, kalau ini sekarang pembahasannya gitu. Pembahasannya kayak tadi sih sebenarnya, kayak pada responden 1 diungkap bla 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 bla. Kalian nanti bisa paham sendiri lah. Apa namanya, kalau kalian baca kalian tahu, oh ternyata kayak gini ya pembahasan gitu. Kalian pasti tahu karena kita udah kasih kemudahan nih ke kalian nih. Bla 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 bla. Ini buat pertanyaan terbukanya. Nah, iya, kalau pertanyaan terbuka ini, kalau di pembahasan, intinya sih langsung ke kesimpulannya aja, jadi nggak ditulis satu-satu. Iya. Kesimpulan, jadi gini, tadi kan kalian satu-satu ya. Kayak misalkan gini, jadi gini, tadi tuh kan kalau dihasilkan satu-satu ya, misalkan berapa lama kamu main game online, oh responden 1 7 tahun, responden 2 8 tahun gitu. Kalau di pembahasan ini ya udah, kalian tuh langsung aja pada pertanyaan terbuka pertama, pada usia berapa pertama kali kamu bermain game online, didapatkan berbagai macam respon yang berbeda gitu. Setelah diringkas, responden menjawab mulai dari 7 sampai 11 tahun. Jadi langsung dirangkum gitu. Dan next root. Jadi nggak satu-satu. Gitu, next. Nah, baru nih, berdasarkan, tetap ya harus dikasih. Berdasarkan hasil respon di atas, maka dapat diketahui gambaran tingkat agresi, bla 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 sebesar berapa. Nah, selain itu, responden pernah melakukan agresi fisik, seperti merusak barang, bla bla bla. Ini kesimpulan dari semuanya ya. Jadi kalian sebutin tuh di situ, karena kan contohnya agresi. Nah, kalau agresinya itu berarti ada yang pernah mukul, ada yang pernah nyubit, misalkan berkata kasar, dan lain sebagainya. Kalian simpulin.
Terus baru deh setelah mendapatkan hasil penelitian seperti di atas, nah maka peneliti memutuskan untuk memberikan intervensi bla bla bla. Seperti ini. Jadi kalian harus sudah tahu ya intervensi kalian tuh apa gitu selain apa namanya? Masalahnya kan apa gitu, agresi misalkan. Nah, intervensinya apa gitu. Intervensinya kan kalau di sini kan psikoedukasi gitu. Tapi judulnya apa psikoedukasi? Kalau di sini psikoedukasi cerdas dalam memainkan game online di kehidupan sehari-hari untuk meminimalisir agresivitas yang timbul akibat adiksi game online pada remaja, bla bla. Gitu. Berupa apa sih psikoedukasinya? Dijelasin lagi. Berupa apa kalian? Kalau di sini berupa sharing section secara daring menggunakan Google Meet yang dihadiri dengan beberapa orang. Terus dilakukan pada tanggal berapa, jam berapa. Nah ini kan kalian kan baru rancangan ya. Nah kalau rancangan ini harus ditulis nggak, Ruth? Disesuaikan aja nih kayak di note. Tuh. Setelah mendapatkan hasil penelitian seperti di atas, maka peneliti memutuskan untuk membuat rancangan intervensi apa. Kalian bisa pelatihan, bisa psikoedukasi, dan lainnya tuh apa. Pilih salah satu. Beserta modul yang terdapat pada lampiran gitu aja. Nanti lampiran dijelasin. Ikutin aja sama note-nya Rudy. Nah, kesimpulan itu disesuaikan dengan penelitian kalian. Tadi apa? Dapat apa sih gitu dari penelitian kalian tadi? Kalau tadi kan berdasarkan data hasil penelitian disimpulkan tingkat adiksi game online masuk ke dalam kategorisasi adiksi sedang, ya kan? Dengan nilai rata-rata 62,1. Nah, itu kesimpulannya. Terus terus lanjut ya. Terus remaja komunitas Kiwil Albalse pernah melakukan agresi fisik ataupun verbal. Meskipun terdapat respon yang berbeda, bla 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 bla. Ya, dijelasin juga kesimpulannya. Nah, terus ketiga, terjadinya penurunan yang cukup signifikan terhadap agresi dimiliki remaja ketika diadakan psikoedukasi. Nah, itu nggak usah sih poin ketiga ya. Karena kan kalian nggak sampai intervensi. Betul. Iya kan, Ruth? Nggak perlu kan? Iya, nggak perlu yang poin ketiga. Nah, udah daftar pustaka kalian tulis. Nah, terus di sini lampiran. Tadi kan ada tuh ya yang dicatatkan Rudy. Di lampiran gitu. Nah, ini lampiran isinya apa aja. Ya, next Ruth ke bawah. Habis. Habis ya? Pindah ke lampiran 1 nih. Iya, lampiran 1. Bentar ya. Sebelum pindah ke lampiran, kalian ada yang bingung nggak? Coba tanya Oh kalau ada yang iya, bingung. ada yang mau ditanyain nggak? Takutnya masih bingung kan? Asal mau pindah aja. Ini Kak, dari aku Iya. mau nanya dong, Kak. siapa nih? Ya, boleh. Ini Lia, Kak. Pusing sih, Kak. Jadi gini, Kak. Kan kan di situ kan ada pernyataan tertutup sama terbuka. Itu kan sama aja kayak bikin gitu kan ya. Nah, itu cara bedain terbuka sama tertutupnya itu gimana sih, Kak? Terus itemnya itu kan per variabel dan itu nggak ditentuin kan, Kak? Untuk pernyataan kan, Nah, pernyataan apa pertanyaannya? Pertanyaan apa pernyataan? Di situ sih tadi ngelihatnya pernyataan. Pertanyaan kali yang terbuka tertutup mah. Iya kali ya, pertanyaan kali. Tapi kalau pertanyaan terbuka kan sama aja kayak probing gitu kan, Kak. Nah, itu apa kita harus nulis juga, Kak? Enggak, jadi gini nih, ngebedain pertanyaan terbuka sama tertutup itu sebenarnya dilihat cuma dari sini aja nih. Kayak gini nih, misalkan kayak pertanyaan tertutup tuh cuma pertanyaan yang langsung to the point jawabnya. Kayak gini nih,
pada usia berapa pertama kali kamu bermain game online? Itu kan jatuhnya pertanyaan tertutup. Soalnya kan dijawabnya langsung ya udah cuma bisa dijawab 10 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Jadi dia nggak bisa cerita. Sedangkan kalau pertanyaan terbuka itu dia itu jawabnya bisa cerita. Kayak misalkan kayak gini nih, bagaimana perasaanmu kalau kamu dilarang main game online ya? Dia cerita, kadang terasa hampa, kadang ada yang rasa ada yang hilang, cemas segala macem. Bedanya gitu aja sih, ngebedain pertanyaan terbuka sama tertutup. Ya, jadi ini dibikin tabel gitu Kak, buat perbedaan juga gitu Kak. Enggak usah dibuat perbedaan. Itu gimana kelompok kamu aja, gimana kelompok kamu sebagai peneliti aja. Dikira-kira Oh, aja. Yang penting mah ada pertanyaannya, entah terbuka, entah tertutup, ya bebas. Yang penting ada. oke oke. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Bingung tapi Kak, kayak bingung semua. Gampang. Tahu tanya-tanya lagi kalau bingung. Iya, jadi terbuka dan tertutup itu bedanya kayak gitu ya. Jadi kenapa di sini kita suruh kalian untuk buat pertanyaan terbuka itu supaya kalian tuh ada bahan untuk penelitian kalian gitu. Nggak cuman plek, kamu dari usia berapa main? 10 Kak. Oh, terus ini Kak, ini Kak, ini Kak. Nah, tapi kalau terbuka coba kasih contoh kalau terbuka. Kalau terbuka itu misalkan kayak Nah, gini. ini Masalah sosial apa saja yang tuh. dirasakan. Kan dia kan pasti cerita tuh kan, gak mungkin tiap orang jawabnya sama kan. Iya, Kalau yang gitu. tadi usia Itu kan jawabnya perbedaan. udah pasti. Oh iya Kak, Kak aku Iya, juga mau nanya, Kak. Kalau cara kita menentukan intervensi itu gimana sih Kak? Maksudnya biar tepat gitu kalau misalnya intervensinya tuh sama yang kita ambil judul penelitian gitu. Kamu tentang apa masalahnya? Masalahnya dia tentang ini sih, apa ya, Lia lupa bentar. Ini sih Kak masalah yang anak sekolah ini tentang lingkungan gitu, anak STM gitu Kak. Bentar. Apa ya? Kalau untuk pelatihan aja itu nggak apa-apa kali ya Kak? Pelatihan boleh. Disesuaikan aja pelatihannya, pelatihan apa. Mengontrol diri Kak, aku tentang mengontrol diri. Berarti masuknya bisa pelatihan kontrol diri, psikoedukasi juga bisa. Sebenarnya tulisan psikoedukasi atau pelatihan itu tergantung kelompok kalian mau gimana sih. Step-stepnya mah sama aja. Oke. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Abang mau nanya, Iya, nggak apa-apa, Put. itu yang apa mau tanya yang cara hitungan sama standar deviasi kan? Oh iya, entar dulu itu dijelasin di slide berikutnya nanti di share kok. Oh, Mas. Oke, oke. Ini Makasih, Bang. masih seputar laporan dulu. Oke deh. Ada lagi? Saya Kak mau tanya, Siapa saya nih? dari kelompok 6, Sofwatu Nada. Iya, Nada kenapa? Ya, saya mau bertanya, itu laporannya itu harus kuali atau kuanti ya Kak? Sebenarnya. Laporannya harus kuali atau kuanti? Sebenarnya ini Iya. mix sih. Jatuhnya ini tuh mix antara kuanti sama kuali. Oke. Terus kan untuk wawancaranya sendiri, respondennya itu kan saya ngambil tentang stres akademi pada anak SMA di Bekasi. Nah, itu respondennya wawancaranya harus berapa Kak? Kalau itu tergantung komunitas kamu sih. Kamu dapatnya berapa orang? Oh, tergantung kitanya maunya berapa atau gimana? Sebenarnya nyocokin sama jumlah si komunitas itu. Misalkan komunitas itu cuma ada 10 orang, jadi ya udah 10-10-nya.
Berarti wawancaranya langsung semuanya gitu ya Kak, nggak satu-satu gitu ya Kak? Dilangsungin aja. Kalau satu-satu kan bingung, repot juga. Jadi ya sekalian aja langsungin ditanyanya satu-satu, ganti-gantian jawabnya. Itu juga makanya biar lebih, misalkan banyak nih, misalkan komunitasnya ada yang dapat ibarat kata 30 atau 40 orang. Ya yang diwawancara misalkan kalau cuma yang mau diwawancara cuma bisa 15 ya nggak apa-apa, 15 orang aja yang diwawancara. Cuma nantinya ya tetap aja wajib ada pertanyaan terbuka sama tertutupnya di POM, biar seakan-akan tuh mereka wawancara juga gitu, buat mempermudah kalian juga nantinya. Gitu aja sih. Tapi kalau misalkan nyebar kuesionernya sekitar satu kelas itu, terus abis itu wawancaranya cuman beberapa orang, kayak misalkan 5, itu boleh nggak, Kak? Satu kelas tuh ada berapa? Kalau bisa sih yang diwawancara ya setengahnya lah. Misalkan ada 40 orang, berarti yang diwawancara minimal banget tuh 15 lah. Oke, Kak. Kan lagian juga kan pertanyaannya nggak banyak, paling cuma dikit. Iya, baik, Kak. Oke, Terima kasih, Kak. sama-sama. Ada lagi? Terus Kak, untuk pertanyaan tiap indikator itu tadi jadinya dikasih, maksudnya dikasih ditetapin 3 per indikator atau bebas? Bebas kalau itu, tergantung kamu. Yang penting ada mewakili indikator aja. Pun kalau mau nanya di luar indikator juga boleh-boleh aja. Yang penting nyambung sama tujuan penelitian kamu ini. Gitu aja sih. Oke Kak, kayaknya aku mau ganti nanya sama Kak Dinda dulu deh Kak. Iya boleh. Dinda, keluar lu Din. Din. Iya, saya. Jadinya besok Kamis itu untuk P2 itu udah wawancara atau masih rancangan nih Kak? Sesuai yang Bu Ratna bilang, jadi penetapan benar-benar kalian tuh mau apa, dan instrumen kalian tuh kemarin kan kalian masih ini kan kayak, Ibu saya ini bisa nggak gitu kan. Nah berarti besok hari Kamis kalian tuh udah benar-benar netepin judul kalian gitu, terus juga apa namanya, modul kalian, terus instrumen kalian gitu. Jadi belum ke aksi kalian wawancara, belum. Jadi kalian tuh sebelum aku lepas untuk wawancara, kalian harus memastikan dulu judul, tema kalian itu apa, terus skala baku kalian tuh apa, modul kalian tuh apa dulu gitu. Jadi nanti hari Kamis kalian udah harus ini ya, nggak boleh udah pertimbangan lagi gitu kayak boleh nggak Bu di sini, nggak. Jadi memang udah harus tetap gitu. Makanya sekarang dijelasin nih modulnya gimana, instrumennya gimana, masalah gimana. Jadi nanti biar hari Kamis kalian udah tinggal nyerahin ke Bu Ratna, terus oke udah untuk wawancara. Setelah wawancara, baru kalian bikin laporan ini gitu. Oke? Berarti Kamis ngerahin modul tuh udah kayak modul yang biasa kakak kasih di grup gitu Kak? Belum, aku belum pernah ngasih modul. Enggak, maksudnya kalau misalnya kita ada tugas atau apa kan biasanya kakak ngasih modul nih, maksud aku bikinnya kayak gitu atau gimana? Oh, beda. Nanti ada khusus deh modulnya yang harus kalian bikin. Itu kan modul itu kan buat nantinya kalian ini rancangan intervensi kalian. Jadi nanti untuk selanjutnya kalian tinggal meneruskan aja gitu. Paham nggak? Berarti nanti untuk modulnya ada formatnya dari kakak? Iya, ada. Oh, ada dari okay. kita. Tuh. Ada lagi? Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada mau dilanjut ke lampiran 1. Iya. Nggak ada kali ya? Iya, sebenarnya gini sih, Dek. Kalian tuh nggak perlu bingung-bingung sih, karena memang pertama, itu udah ada contoh laporan, kalian tinggal ikutin. Kedua, kalian pasti bingung kan, tadi penetapan masalahnya tuh gimana, Kak? Takutnya intervensinya kan nggak sesuai ya sama masalah yang kita ambil, katanya gitu kan. Ya,
itu aja, aku nyaranin untuk kalau nggak psikoedukasi ya pelatihan aja gitu. Dan apa sih? Ya udah psikoedukasinya misalkan kalian tentang kontrol diri, ya udah kontrol diri, masalahnya tentang kontrol diri. Agresivitas ya tentang agresivitas gitu. Jadi kalian tinggal nyari di jurnal-jurnal aja atau kalian mau bikin modul sendiri gitu. Pelatihannya berupa apa? Sharing section. Ya berarti kalian kayak ngasih apa sih namanya, ngasih tips-tips gitu untuk supaya dia bisa mengurangi tingkat agresivitasnya atau tadi bisa mengontrol diri dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang kalian bingung sih itu. Terus juga Allah Akbar. Terus pertanyaan terbuka tertutup itu ya nggak usah bingung-bingung. Kalian kan udah dapet aspeknya. Ya udah misalkan aspeknya apa tentang kalian kan udah belajar kuali ya. Ya udah kuali sama kuanti gitu. Ya udah kalian tinggal bikin pertanyaan aja gitu sesuai sama indikator kayak kalian bikin item pas pengukuran aja gitu loh, Dek. Tapi ini tuh nggak yang harus diperiksa kita gitu loh. Jadi memang yang penting mengungkap masalah yang kalian mau tahu itu udah intinya sih. Itu jadi nggak perlu bingung-bingung banget gitu. Next Ruth ke lampiran 1. Din, Iya baru muncul Ruth. Oke, nah ini lampiran 1 ya. Ini ada rancangannya gitu. Rancangan intervensi. Nah, ini kalian maunya apa? Pelatihan, psikoedukasi atau lainnya gitu. Nah, itu ada tuh materi yang diberikan apa. Ini kan kalau aku dulu ini beda ya sama yang tadi kan itu tadi kan agresivitas ya. Tapi ini di sini contohnya itu tentang barista. Ini nggak sama ya, maksudnya nggak sama terusan dari yang tadi. Ini contoh modul yang kalian harus bikin gitu. Di sini kan aku kan masalahnya barista nih. Berarti pertama materinya apa kalian? Ini dulu kita berupa apa sih, Ruth? Psikoedukasi pelatihan. pelatihan. Kalau ini pelatihan. Nah, kalau ini pelatihan. Nah, ini pelatihan nih kayak gini ya. Jadi kalau dulu kita berapa kali, Ruth? 2. 2 kali apa 3 kali ya? Lupa sih waktu itu. Iya, jadi karena memang karena pelatihan intervensinya jadi lebih dari 1 kali. Dulu sih pretest apa kayak kita tuh ngasih tahu dulu nih pelatihannya berupa apa gitu. Kayak ngasih tahu dulu, keduanya kita nge-zoom itu evaluasi hasil dari pelatihan yang kita kasih itu sih waktu dulu. Nah ini pertama kalian materi apa yang mau diberikan ke komunitas kalian. Kalau di sini kan pemaparan secara singkat tentang barista. Tujuannya tuh apa gitu. Tujuan materi yang diberi tuh apa. Terus indikatornya tuh apa. Nah ini indikatornya ya. Misalkan peserta mampu memahami pengertian barista. Nah ini sebenarnya sih ya dek, nggak usah bingung-bingung. Tergantung kalian tuh. Kalian tuh mau materi apa yang dikasih. Misalkan materi tentang kontrol diri, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengontrol diri mahasiswa agar lebih baik lagi gitu misal. Indikatornya apa? Peserta mampu memahami pengertian dari kontrol diri. Kedua, peserta mampu mengetahui cara mengontrol diri dengan baik. Ketiga, peserta mampu mengenali kontrol diri. Gitu. Jadi tergantung kalian maunya apa gitu. Nggak usah bingung-bingung. Terus waktunya tuh berapa menit untuk menyampaikan ini? 10 menit misalkan. Melalui apa? Melalui Zoom. Kalau mau langsung ya melalui apa? Metode ceramah bisa gitu. Ini kan sharing section ya, metode ceramah bisa. Coba ke bawah Rudi. Jadi tergantung kalian. Terus ini kan yang kedua, pemaparan secara singkat tentang kepercayaan diri. Nah, kan Ruth, coba deh Ruth. Kontrol diri itu untuk bisa mengontrol diri gimana? Kalau ini kan pengenalan barista kan untuk ini ya, apa namanya, supaya si baristanya itu memiliki suatu kepercayaan diri gitu loh, supaya dia tuh ini kan pelatihan ya, biar si barista ini tuh kayak apa ya, dia tuh bisa
membuat kopi, itu kan perlu kepercayaan diri ya, ketemu orang banyak. Berarti apa sih pelatihannya? Ya berarti pelatihannya itu tentang kepercayaan diri. Pertama dia harus tahu dulu kontrol diri itu apa misalkan. Nah, pertama dia harus tahu dulu barista itu apa. Baru di sini kenapa aku taruh kepercayaan diri karena itu tadi si barista ini perlu kepercayaan diri. Berarti kalian nyari kalau dulu sih aku nyari gini loh, teman-teman. Barista, aku pengen melakukan pelatihan barista ini biar lebih percaya diri gitu, misalkan. Ya udah, berarti pelatihan itu meningkatkan kepercayaan diri. Kalian cari jurnalnya, misalkan cara-cara meningkatkan percaya diri itu gimana gitu. Jadi dibikin seperti ini gitu untuk memberi pemahaman kepada peserta mengenai kepercayaan diri. Tujuannya apa ya, sama aja sih gitu. Mampu memahami bla bla bla. Ini dalam itu ya Ruth, maksudnya dalam sehari ya Ruth ya? Seharian. Iya, jadi kayak ini tuh kayak rondon. Kalau kalian tahu tuh kayak rondonnya tuh apa? Pemaparan tentang ini, pemaparan tentang ini. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet sih menurut aku dari aku sih nyaranin gini teman-teman, ini kan lagi zaman pandemi juga ya, walaupun memang udah nggak pandemi, cuman memang ada poin plus minusnya sih. Kalau untuk dulu kan lagi zaman aku kan Zoom meeting terus ya, jadi ya udah nyampeinnya psikoedukasi sama pelatihan aja gitu. Tapi sekalipun kalian mau langsung nggak apa-apa, tinggal diganti aja metodenya secara langsung, metode ceramah berarti kan kalian ngomong di depan anak-anaknya gitu. Sama aja ya Ruth ya sebenarnya ya. Sama aja. Sama aja, yang penting materinya apa yang mau disampaikan. Ketiga tuh apa? Ini menurut aku sih gampang sih teman-teman bikin ini nih, yang ini. Jadi balik lagi ke judul kalian tuh apa? Kontrol diri ya tentang kontrol diri. Kontrol diri itu harus apa? Cari cara intervensi kontrol diri atau juga cara cara menyadarkan anak biar lebih mengontrol dirinya, cara mengontrol diri dengan baik. Itu kan pasti ada kiat-kiatnya kan, pasti ada step-stepnya. Nah itu kalian jadiin pembahasan nih. Terus ada pengenalan tentang biji kopi gitu kan. Terus pemaparan tentang teknik. Ini sih aku waktu itu tentang barista teman-teman. Udah, total waktu berapa? 60 menit selesai. Udah, ini. Nah kalau ini rondonnya. Kalian harus ada rondon. Tadi kan itu kan apa namanya rancangannya kan. Kayak nah ini rondon acaranya. Kayak jam segini-segini peserta memasuki ruang Zoom gitu. Dah kalian mah pasti tahu lah ini mah. Tinggal nyontek aja. Dah. Nah, ini modul ya teman-teman. Stop. Modul kalian dulu ini pelajaran intervensi. Apa sih Ruth dulu tuh? Ini tuh intervensi organisasi. Tapi sebenarnya sebelum kenapa? PPD ya? Iya di PPD juga iya ada. Cuma pas ini tuh kita pas di intervensi organisasi. Iya. Jadi dulu kalian pas intervensi organisasi suruh bikin modul nggak? Kayaknya belum deh. Udah apa belum sih? IO. Angkatan kalian? Belum. Kak. Belum ya? Oh, belum. Kalau PPD udah. PPD udah. Tuh, PPD waktu itu pernah disuruh bikin modul-modulan nggak? Iya, dibikin kayak gini juga, Kak. Nah, Pernah. iya, sama aja kayak gitu sebenarnya. Nah, iya, teman-teman. Berarti udah ada yang berpengalaman lah ya, gitu. Jadi gini sih bikin modulnya. Yang tadi aku bilang kan, kalau tadi kan dibikin kotak ya, kalau modul ini dibikinnya kayak gini. Iya, cuma Ya, bedanya Ruth, itu. Cuma bedanya antara dikotakin sama dilepas begini, dijadiin paragraf. Jadi tujuannya tuh apa, waktunya tuh apa. Jadi tuh kalian tuh dalam memberi materi ke anak-anaknya, gitu kan. Kalian tuh ada ini loh, ada pegangan loh, ada modulnya loh, gitu. Bukan asal ngomong lepas kayak sharing-sharing biasa, enggak gitu. Tetap ada panduannya, tergantung judulnya apa. Kontrol diri, stres kerja, ya kan. Bla 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 bla, banyak lah pokoknya. Ya itu prosedurnya apa. Kalian tahu lah bikin modul ya. Kayak gini. Materi 2, kepercayaan diri. Nah, kalian bebas sih. Pengen kalian tuh kalau dulu aku bikinnya itu 2 kali. Cuman nggak langsung ini ya Ruth ya. Misalkan nggak langsung
sekarang besok lagi gitu, enggak ya Ruth? Ada jeda dulu tuh. Iya, ada jeda soalnya buat ngukur post-test sama pre-test. Iya. Jadi sebelum diberi psikoedukasi atau pelatihan tuh gimana nih orangnya gitu. Baru abis itu kan kita kasih tuh pelatihan kan berupa sharing section di Zoom. Tadi yang materi-materi tadi. Nanti aku kasih contoh ya Ruth, itu PPT-nya ya Ruth ya. Ada PPT-nya. Terus udah dikasih tahu, dikasih psikoedukasi atau pelatihan, baru tuh kita kalau kalian mau langsung lihat anak-anaknya gimana-gimananya boleh, tapi kalau dulu enggak sih kalau aku. Nah, terus udah selang 4 hari atau 5 hari baru kita Zoom meeting lagi. Gitu. Tanya-tanya lagi. Nah, itu baru sharing lepas ya, Ruth ya. Gimana sih? Sharing lepas waktu itu. Sharing lepas tuh dalam artian ya udah nanya bebas kayak gimana setelah dikasih psikoedukasi kemarin, oh iya saya ternyata jadi tahu gitu, jadi tahu tuh gimana sih cara bikin, jadi kenal tuh biji kopi yang baik gimana cara bikinnya, ternyata gara-gara saya bisa bikin, saya kenal biji kopi yang enak itu apa dan sebagainya, dan teknik-teknik bikin kopi itu gimana, akhirnya gitu muncul kepercayaan diri saya tuh bikin kopi gitu. Jadi kan kena kan intervensinya gitu yang kita kasih. Sebelumnya dia kayak ragu-ragu gitu kan. Belum tahu teknik itu gimana. Cuman asal aja jadi barista gitu kan. Ternyata gara-gara kita kasih intervensi gini, kasih teknik-tekniknya gimana, akhirnya timbullah kepercayaan diri dia gitu. Nah ini dulu kita komunitasnya komunitas barista. Karena kan nggak semua barista-barista itu kan paham ya, kan banyak sekarang orang tukang kopi aja gitu kan, nggak tahu tekniknya gimana gitu. Yang akhirnya apa, tujuannya apa? Nanti kan namanya barista kan bakalan lomba kan, kayak bisa lomba-lomba gitu. Akhirnya ke situ arahnya. Jadi karena dia udah percaya diri membuat kopi dan sebagainya, akhirnya dia juga ikut kompetensi gitu-gitu. Jadi itu tujuannya. Jadi tetap kalian harus tahu gitu hasil dari intervensi kalian tuh bisa nggak gitu untuk kedepannya tuh bisa dipergunakan nggak gitu, bisa membawa manfaat nggak, kalian harus mikir ke situ. Iya, intinya Itu ya Ruth ya. rancangan yang kalian buat tuh benar-benar nantinya tuh bisa dipakai buat intervensi, jadi nggak cuma asal bikin rancangan. Iya gitu. Sih itu. Nah biar kalian nggak bingung kan dari tadi aku ngomongin barista. Nah itu aku pertama komunitas barista, ke komunitas barista. Intinya sama tetap ngambil psikologisnya kan tentang kepercayaan diri. Walaupun yang aku kasih itu teknik-teknik tentang kopi ya Ruth ya, teknik membuat kopi gitu. Tapi kan ngarahnya ke kepercayaan dirinya dia gitu. Udah sih itu ya Ruth. Udah nih lampiran 1 udah ya. Udah Nah ini rancangan. lampiran 1 sama lampiran 2 udah. Lampiran 2 ada lagi sih, 1 lagi. Ya udah. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Apa udah paham? Sebenarnya sih harusnya udah paham ya teman-teman ya. Udah paham dong kan di PPD udah sama Bu Novi. Iya. Kalau nggak ada kita next. Apalagi? Sedikit lagi. Mana sih? Modul. Oh, PPT modul mau nampilin yang mana, yang tadi yang awal apa yang kopi? Sama aja sih, Ya Ruth. udah yang awal aja deh. Ini ketemunya yang awal. Iya. Sama PPT UAS kalian. Iya, boleh. Nanti akhirnya kalian bikin PPT. Kalau dulu aku ngasih pelatihan itu berupa PPT gitu, dijadiin PPT. PPT UAS dulu deh ya. Mana? PPT UAS. Okay. Nah, iya, udah keluar. Jadi gini, ini sama aja sih sebenarnya laporan kalian dijadiin PPT gitu. Ada latar yang dibahas apa? Next, Ruth. Ada latar belakang, metode, dan lain-lain. Jelasin latar belakangnya apa. Jadi ini kalian nanti PPT UAS ini kalian sama Bu Ratna, apa namanya, presentasinya.
Sama Buhit fenomena juga. tadi. Iya, iya. Buhit, Bu Ratna. Next, ini sih udah tau lah anak-anak kita mah fenomenanya. Tulis aja di PPT. Next, terus apa tujuannya? Metodenya apa? Nah, tuh. Hasilnya ditulis. Ini sama aja, Terus, cuma tinggal pindahin ke PPT yang tadi. ya yang laporan pertama tadi tuh. Udah ini PPT UAS kayak gini aja. Kesimpulannya apa? Si komunitas itu punya masalah. Nah, ini adalah apa namanya? Dokumentasi pas kita nge-Zoom. Ya kalian mah nggak perlu dokumentasi lah, soalnya kan nggak intervensi. Iya, enggak perlu, tapi kan itu nanti rancangan di itu kan di apa namanya? Dipresentasiin. Iya. Tapi nggak perlu ada itu intervensi, kan kita nggak ke orang. Nah, ini modulnya nih. Nah, ini modulnya. Modulnya dipisah ya. Nah, ini modul ini nantinya ya diberikan kepada anak-anaknya. Cuman menurutku ini harus dibikin sekarang apa nanti intervensi sekarang ya? Kayaknya ini bikin deh, soalnya kan kita bikin modul tadi juga tuh, modul yang penjelasan penjabaran. Oh. Takutnya nanti Buhit sama Bu Ratna nanya, mana materinya? Lah belum ada materinya, Bu. Oh iya, betul. Ya, jadi itu. Tapi nggak disampaikan ke anak-anaknya dulu ya. Enggak, Ini baru ini tuh rancangan kalian. cuma buat pegangan, kalau sewaktu-waktu siapa tahu ditanya sama dosen. Stop, bentar. Nih. Ini kenapa aku bilang cerdas dalam memainkan game online, dapat meminimalisir agresivitas yang timbul akibat adiksi game online. Nah, ini judulnya bebas sih, terserah kalian. Kalian tuh mau apa? Meminimalisir apa? Kalau kontrol diri kan pasti cara meningkatkan kontrol diri gitu. Gitu. Misalkan apa, akibat apa, terus dampak negatifnya dari ini apa. Ini untuk ke anak-anaknya ya teman-teman. Cuman kalau di rancangan sekarang ini kalian juga harus bikin modulnya supaya nanti kalian udah tahu kalian mau ngasih intervensinya apa gitu. Ini nanti, jadi kalian nggak perlu puyang-puyang pasti kan kalian bisa ubah lagi ya Ruth ya nanti. Kalau kalian mau ganti bisa nanti semester selanjutnya gitu. Kalau misalkan memang ada yang mau diganti, cuman kalian tetap bikin untuk pegangan kalian seperti itu. Nah, ini yang aku kasih ke teman-teman, kasih ke komunitas kayak gini. Aku nyampein akibatnya apa sih game online gitu. Terus dampak agresivitas dari game online tuh apa gitu. Aku ngasih ke anak-anak tuh kayak gini. Next Ruth. Terus ini jelasin ke anak-anaknya tuh. Itu ke kesehatan jadi gini-gini, ke psikologi jadi kayak gini-gini loh, gagal kecanduan. Jadi kita ibarat kata nyadarin si anaknya sih. Gitu. Ke akademisnya ngaruh, ke sosialnya ngaruh. Pasti kalian bingung kan ya, Kak ini nyarinya dari mana sih kok Kak Dinda tahu gitu, bisa ngasih ini loh, ngasih materinya kayak gini ya, itu tergantung kalian mau ngasih materi apa. Ini juga dulu tergantung aku sama Rudi sama kelompok lainnya Rud ya. Jadi tergantung gaya kalian, nggak yang harus plek-plekan gimana gitu, ada cara-caranya nggak sih Kak? Nggak ada. Ya kalian tentang apa? Tentang kontrol diri, ya udah kalian cari, kalian mau nyampein apa gitu dari kontrol diri itu. Gitu. Dari stres itu, dampak stres tuh kayak gini-gini loh gitu. Kalian tuh pertamanya nyeritain dulu masalahnya. Dampak kalau orang kena stres gimana? Dampak orang tidak bisa mengontrol dirinya itu gimana? Baru setelah itu kalian ngomong deh cara meningkatkan ini, kontrol diri gitu. Pertama kalian bahas dulu dampaknya apa, agresivitas tuh apa, kontrol diri itu apa, akibatnya dari turunnya kontrol diri. Akibat kita nggak bisa mengontrol diri kita, bla 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 bla, itu dijelasin. Berarti kan itu kan sebenarnya mudah aja ya kalian masalah-masalah tuh
kalian pengen meningkatkan ini, meningkatkan itu, paling ujung-ujungnya itu teman-teman guys sebenarnya. Nah, ini kalian bisa nyari di mana sumbernya? Banyak banget ya sumber itu, dari jurnal ada, dari internet ada, cuma diusahakan dari jurnal dulu. Nah, nih kayak gini, udah. Tuh, kamar bebas dari digital. Ya kan? Tetapkan hari dan jam bebas. Nah, ini cara-caranya nih, cara supaya kita tuh meminimalisir tingkat adiksinya. Sediakan permainan alternatif, kayak main sepeda, kayak gitu. Terus keempat, kesadaran untuk tidak melakukan agresi verbal dan fisik. Caranya tuh apa? Sebutin. Tuh, tetap tenang, bla bla bla. Udah kayak gitu aja teman-teman. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Bikin modul tuh kayak gitu. Nggak bingung kan? Gampang kan? Itu. Jadi sumbernya itu bebas. Kalian tuh mau ngasih apa? Gitu ya, Ruth ya. Yang penting pertanyaan tadi tuh ada aspeknya. Dah, ada lagi, Ruth? Apa lagi? Oh, ini table kategorisasi. Mana ya? Itu terakhir. Lampirannya banyak juga ya, Kak. Nah, ini yang bikin capek sebenarnya. Lampirannya banyak. Ya capek emang teman-teman. Menurutku nih ya, mata kuliah komunitas itu ya capek. Kayak kalian tuh membuat biar komunitas itu memberikan sesuatu kepada komunitas itu gitu, membawa perubahan kepada komunitas itu kan perlu apa ya? Perlu rancangan-rancangan. Nah ini kayak gini, prosesnya kayak gini. Ya asal kalian kan kelompok ya, asal kalian bisa bagi-bagi tugas dengan baik ya, no problem teman-teman, bisa. Nah ini biar Udi yang jelasin. Aduh, yang angka mulu. Dalam hati, aduh gue baru ketemu kuantitatif, ketemu angka lagi. Duh ya. Iya nih, jadi kan ini saya jelasin buat siapa ya, buat semua sih, cuma khusus buat P1 dulu nih. Kan kalian kan udah saya angket kan, udah saya kuesioner. Udah belum? Iya, udah, Udah, Kak. Pak. Nah, kalau misalkan udah, nanti hasilnya ya biasa direkap lagi kayak gini, bikin table tabulasi dari jumlah itemnya, respondennya ada berapa orang, sampai ke totalnya digabungin secara keseluruhan. Misalkan kayak ini nih, responden pertama item 1 sampai item 29. Nah ini jumlahnya berapa? Nah ini gampang rumusnya, cuma pakai sama dengan sum. Jadi tuh langsung di blok aja. Kayak gini, sama dengan sum, langsung aja. Misalkan ini nih, item 1, langsung di-shift sampai ke 29. Enter. Udah 107 kan hasilnya. Nanti yang ke bawahnya tinggal ditarik aja. Pokoknya kalian udah bisa lah, ini Excel dasar pokoknya mah. Nah terus masalah kategorisasinya nih gimana? Nah ini kan ada rumus if-nya nih. Kelihatan gak rumus if-nya? Iya, kelihatan. Kelihatan. Nah sebenarnya gimana sih ini rumus if kok bisa ada kok ketahuan segini tinggi, segini rendah. Ini dapat dari mana nih angkanya? Kalian pasti nanya kan? 114 dari mana angkanya? Sebenarnya dari sini nih, dari rumus table kategorisasi yang 3 ini. Ini sebenarnya kalian tulis aja nih. Ntar saya kasih ininya, tabelnya. Nah, M ini apa? M ini rata-rata. Nah, ngitungnya gimana ya? Tadi, average. Rata-rata semua. Jadi tuh ini nih, yang ditarik jumlahnya. Dari atas ke bawah. Sama aja kayak tadi rumus sum. Kan kalau rumus sum kan ke samping tuh. Dari responden 1 sampai item 1 sampai item 29 jumlahnya berapa. Nah, nih kalau si rata-rata ini nariknya dari jumlah yang pertama, si responden pertama sampai responden yang terakhir. Dan nanti hasilnya ada di sini.
Ini kan rata-ratanya ada 91. Sebenarnya ini koma. Komanya dihilangin aja. Jangan ada komanya. Soalnya kalau ada komanya nanti bingung hitung ya. Bingung naruh kategorisasinya di rumus if-nya. Makanya kita hilangin koma. Ini juga sama nih, komanya ada banyak tuh. Makanya dihilangin aja komanya. Nah. Terus ini juga nih. Nah ini sebenarnya nyari rumus M dikurang 1 SD tuh gampang. M dikurang 1 SD itu masuknya cuma M. M kan rata-rata nih. Rata-rata dikurang 1 SD. 1 SD itu 1 dikali SD. Nah SD-nya berapa? 23. Nah, ini 23 dari mana hasilnya? Nah 23 juga hasilnya dari si total tadi. Sama kayak nyari mean, nyari rata-rata. Kan kalau rata-rata kan rumusnya pakai average. Cuma bedanya kalau yang ini tuh rumusnya pakai standar deviasi. STD. Catat aja kalau takut lupa. Nggak usah dicatat juga nggak apa-apa sih. Kan saya kasih ntar ininya. STD. Nah STD langsung narik dari sini. Dari jumlah semua keseluruhan. Nanti kan keluar hasilnya 23. Nah kalau yang ini. Nah kalau ini jumlah. Kalau yang M plus 1 SD ini cuma di jumlah. Kalau yang tadi bedanya dikurang, yang bawahnya di jumlah. Nah, kenapa sih kita harus tahu rumus M min 1 SD sama M plus 1 SD ya tadi? Buat nanti ini nih, buat nanti masukin ke rumus kategorisasinya. Biar tahu skor intervalnya tuh ada berapa-berapa aja. Nah, ini kan udah nih, misalkan udah ketahuan min 1 SD-nya berapa plus 1 SD-nya berapa. Nah, kita langsung masuk ke skor interval ini. Nah, skor interval ini tuh dilihat dari rumus kategorisasi yang ini nih. Rendahnya berapa, sedangnya berapa, tingginya berapa. Gimana cara ngitungnya kayak ini? X kurang dari M dikurang 1 SD. Nah, ini tuh sebenarnya berapa? Nah, di sini tinggal pindahin aja nih. Sebenarnya nggak hitung, nggak ngitung, kita cuma mindahin dari sini aja nih. M min 1 SD berapa? Berarti kan di sini. Berarti kalau skor yang dibilang rendah itu si X, si angkanya nanti, angka ininya nih, angka totalnya kurang dari 68 itu dibilang rendah. Nah ini nih kayak 60 kan kurang dari 68 hasilnya rendah. Terus ini 67 hasilnya rendah, 30 hasilnya rendah. Pokoknya ketahuan dari situ. Itu kalau yang ini X min 1 SD kurang sama dengan X kurang M plus 1D. Nah kalau ini sedang itu ada di tengah-tengah antara si X min 1 SD sama M plus 1 SD. Nah ini tengah-tengahnya itu ada berapa? Nah berarti di tengah-tengah itu enggak lebih dari 114 dan enggak kurang dari 68. Nah ini tuh ada di sini nih kelihatannya kan kayak 48 tuh tadi ada di bawah 114, ada di atas 68. Nah jadinya masuknya ke sedang. Pokoknya ketahuan nanti di sini. Nah kalau yang tinggi gimana? Yang tinggi ya lihat lagi ke rumusnya cuma M plus 1 SD kurang dari X. Nah, berarti ini nih 114. Berarti kan secara otomatis tinggal dibalik aja. Berarti X-nya lebih tinggi dari 114. Nah, kayak di sini ada yang tinggi juga nih. 123, 138, 127. Nah, udah kalau udah tahu rumus itu semua, nanti tinggal di kasih rumus if. Nah, rumus if itu gimana? Nah, ini tuh dari jumlah sebenarnya. If buka kurung AE3. Nah, AE3 kan ini nih jumlah yang pertama yang atas. Tanda kutip rendah. Pokoknya ikutin aja ini deh. Soalnya rumusnya nggak berubah. Kenapa di akhir tutup kurungnya 3 kali? Karena kita ngutip F-nya ada 3 kali. Kalau cuma 2 kali nanti yang AE3 yang tingginya nggak ke bawah. Kalau cuma 1 kali yang ke bawahnya cuma rendah doang. Yang sedang sama tinggi nggak kedetek. Makanya dikutipnya 3 kali biar kedetek semua. Udah sekali aja ngerumusin, nanti kayak biasa yang atasnya diseret ke bawah. Udah kan, udah kelihatan. Ya udah tinggal kalian kasih warna aja. Ini saya kasih warna sebenarnya cuma buat mempermudah sih, buat ditaruh di sini nih di tabel kategori. Soalnya kan ini manual nih masukinnya. Yang rendah ada berapa orang, yang sedang ada berapa orang, yang tinggi ada berapa orang. Nah kalau udah tinggal dibikin ininya. Bikin ini juga simple, cuma tinggal di ini aja nih, di blok. Itu langsung masuk ke insert.
Smart Art. Sorry, kok Smart Art? Diagram tuh dong. Mana diagram? Nah gini. Bikinnya yang bulat ya, biar kelihatan persennya soalnya. Kalau yang nggak bulat, malah aneh jadinya tuh. Jadi udah otomatis. Jadi kita nggak usah repot-repot masukin data lagi. Bacain, ada angkanya. Nih. Jadi udah otomatis persenannya. Jadi kalian nggak harus ngitung apa namanya tuh yang disuruh Buhit, frekuensi. Sebenarnya kan ini sama kayak frekuensi, cari persentase, rumus frekuensi sama persentase. Jadinya kalian nggak usah pakai rumus itu, jadinya langsung gini aja, otomatis. Jadi ketahuan yang rendahnya berapa persen, yang tingginya berapa persen, yang sedangnya berapa persen. Jadi nggak usah repot-repot ngitung lagi. Gitu aja sih sebenarnya. Pada bingung pasti. Bingung apalagi anak gue. Gimana P1 bingung? Lumayan. Intinya sih ya udah ikutin rumus yang ada di sini. Meskipun nanti kalian beda table, ya ini kan bisa di copy. Tuh. Ini yang terakhir ya, Ruth. Terakhir nih. Iya, teman-teman. Jadi P1, P2 maupun P3 itu kenapa kita bahas malam ini? Karena memang kalian ujung-ujungnya laporan. Nah, jangan salah paham ya, laporan tadi itu adalah rancangan. Walaupun tadi aku ngomong intervensi, cuma rancangan intervensi. Kalian tuh belum ngasih pelatihan ke anak-anak ya enggak. Sekarang tugas kalian itu hanya tentukan judul kalian apa, aspeknya apa, intervensinya mau bagaimana nanti, terus modulnya seperti apa. Dah sampai situ. Nah, maupun tadi hasil dan pembahasan, itu tuh pembahasan apa? Bukan pembahasan hasil intervensinya, bukan. Pembahasan dari wawancara yang tadi itu, yang awal-awal kalian pengen ke komunitas itu, gitu. Wawancara permasalahannya dulu, belum sampai tahap intervensi. Jadi setelah kalian udah wawancara, terus kalian tahu masalahnya di mana, gitu, baru di kesimpulan kalian jelasin bahwa berapa persen anak-anak yang mengalami bla 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 gitu. Jadi jangan salah paham ya. Jadi ini baru rancangan intervensi, baru rancangannya aja menuju intervensi gitu. Jadi memang harus ditentuin dari sekarang nanti mau intervensi apa dan lain sebagainya. Nah, kalau bingung kita nanti kirimin filenya. Tapi ingat ya teman-teman, file yang kita kirim itu sebagai patokan kalian, bukan untuk di copy paste, karena kan pasti masalahnya beda-beda, bener nggak sih? Cuman kalian tinggal ubah-ubah aja gitu sesuai dengan isi dari kalian kayak gitu. Udah sih kayak menurut aku cukup segitu ya Ruth ya. Jadi iya pokoknya kalau masih ada yang bingung mah nanti gampang lah, bisa tanya-tanya lewat chat. iya, tanya-tanya lewat chat aja. Cuman di laporan itu udah ditulisin sih, kalian tuh harus apa. Ada notes-notes-nya gitu dari Rudy. Jadi apa yang perlu dihilangkan dan apa yang perlu ditambahkan, kayak gitu. Ini Lampirannya itu, kenapa? Ini apa, si diagramnya jangan lupa dimasukin ke laporan ya. Ini soalnya buat dimasukin ke laporan nih, ininya juga nih, table. Yang tadi persenan-persenannya Ruth ya? Ini nih pokoknya. Itu. Jadi P1 kan tinggal bikin laporan. Nah, P2 untuk hari Kamis, jangan lupa ya teman-teman, kalian harus udah fixin nih. Kan kalian udah ngerti nih sekarang ya, modulnya itu gimana caranya. Terus aspek-aspeknya tuh apa, ya kan? Instrumen alat ukurnya tuh apa. Kalian harus baku ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya yang dikasih ke ke komunitasnya gitu. Misalkan kontrol diri ya
skala bakunya apa gitu. Jadi item-item yang sudah ada gitu. Karena Bu Ratna maunya seperti itu. Udah sih segitu aja dari kita ya, Ruth ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Siapa tahu ada yang mau nanya lagi. Kalau nggak ada, ya udah istirahat, capek. Capek guys. Kak, maaf mau tanya, mau Ah. perjelas yang di laporan tadi sih sebenarnya. Itu kan ada yang, apa sih kalau nggak salah kata-katanya tuh, pokoknya setelah dilakukan pengujian gitu, ternyata emang kan ada masalah tersebut ya di komunitas itu. Nah, terus kan kita pura-puranya nih, pura-pura aja kan ya Kak, kayak misalkan dari permasalahan itu, jadi kita mau melakukan intervensi apa gitu ya Kak? Pura-pura aja kan gitu maksudnya kata-katanya. Iya, rancangan aja intinya mah. Rancangan. Kata-katanya iya begitu, mana sih? Tadi nanya yang apa, Put? Nah, Kayak gini. aduh kayaknya di atas deh. Apa di atas lagi? Itu yang Gimana? yang masih itu Ruth, yang masih Yang mana? Yang pendahuluan. mana? Abstrak kayaknya. Kayaknya ini deh, Kak. Ini. Coba ke bawah dikit. Nggak ke bawah. Nah, ini nih kan ada note di situ. Ya, Oh, kelewat. ini. Ini note-nya nih. Nah, ini. Iya, ini kan panjang nih. Habis si nomor 12 kan kalau saya panjang karena intervensi. Nah, kalian kan belum intervensi. Nah, cukup nulis gini aja setelah mengetahui gambaran tingkat apa. Pokoknya setelah mengetahui gambaran permasalahan kalian, nah penelitian ini dilanjutkan dengan menyusun rancangan intervensi yang berupa entah itu pelatihan, psikoedukasi atau yang lain terserah yang terdapat pada lampiran. Udah tulis gitu aja. Ya pokoknya mah yang masalah yang lain itu kan bingung ya apa-apanya. Kalau mau cari aman ya pelatihan apa enggak psikoedukasi. Terserah kalian yang nentuin mau yang mana, mau pelatihan atau psikoedukasi. Gitu. Iya. Kalau kita sih kemarin pakainya psikoedukasi, Kak. Nah, terus ini yang tabelnya juga berarti dibikin juga ya, Kak? Itu pura-pura juga. Tabel yang mana tuh? Ini bawahnya. Oh, yang nomor ini nih. Waktu acara, iya. Enggak dong. Ini kan saya merahin enggak, maksudnya cukup ini tuh dihapus nih sampai sini nih. Sampai agresif verbalnya itu dihapus, diganti sama kalimat ini yang saya tulis di note. Oh iya. Nah soalnya kan si table ini kan nanti pindahnya ke lampiran yang tadi modul tuh. Nah iya tadi sempat bingung di situ Kak, kirain di lampiran yang modul itu ada, di laporan juga ada. Saya kirain gitu tadi. Enggak 2 kali kok, sekali doang di lampiran. Soalnya kan kalian belum bikin. Ya, oke. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau misalkan ini kan masih berbayang ya. Bentar Kak, suara kasih berisik. Ini kan aku ngelihat proposal, ini proposal apa jurnal ya sejenis itu kan masih kayak ngawang ya Kak buat ngerjainnya. Kalau misalkan aku ngechat kakaknya atau nyamperin kakaknya di kampus nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Oke Kak, karena aku masih kayak belum begitu ini loh Kak. Belum begitu nangkep. Iya, nggak apa-apa. Intinya sih tadi tuh, yang penting tadi yang aku bilang poinnya itu, kalian kan udah bikin judulnya apa, udah tahu masalahnya tuh apa, yang mau kalian angkat, ya kan? Terus kalian jelasin yang tadi fenomenanya, harus ada fenomena dan sebagainya. Udah, itu harus beneran. Kalian wawancaranya itu harus beneran ke orang komunitas itu, gitu. Nah, kalau untuk rancangan intervensinya, yang tadi udah yang di lampiran-lampiran itu tuh modul segala macem, itu seakan-akan gini loh, kalian udah wawancara nih, udah dapet hasil wawancaranya. Kalian pengen pikir pelatihan atau psikoedukasi, kalian pengen bikin pelatihan psikoedukasi apa gitu, pelatihan atau psikoedukasi apa gitu. Nah, kalian bikin modul itu yang di awang-awang. Tapi kalau untuk bikin laporannya gitu, yang tadi aku jelasin yang abstrak, pendahuluan, ya kan, metodenya itu harus benar gitu. Jadi
kayak bikin laporan biasa kayak kuanti, kuali seperti itu. Jadi bedanya komunitas ini adanya intervensi nantinya ya gitu. Jadi sekarang bikin rancangannya dulu gitu. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa hubungin asdes masing-masing. Kalau kalian mau ketemu asdesnya, bikin janji gitu ya teman-teman ya. Oh iya, Kak Dinda, ini tuh sebenarnya laporan dikumpulin di kapan sih? Ayo lah. Jadi UAS kalau kapan, Beb? kalau UAS dikasih kapan? tahu panik pasti nih. Panik. UAS itu kan Februari ya teman-teman. Ya sekitar segitu. Ya, ngumpulinnya nggak UAS, ngaco, sebelum UAS lah. Ya 2 mingguan lagi kan? Iya ya, udah sekarang udah tanggal 10 ya. UAS tanggal 31 kan? Iya. Tapi kenapa Tapi? Kakak korting Kak, UAS. Kalau masalah itu nanti kita omongin ya teman-teman. Yang penting gini loh, udah mulai dari sekarang kalian udah mulai kerjain gitu. Tadi kan kalau P1 kan laporan, kalau kelasku malah tertinggal kan. Bukan tertinggal sih jatuhnya, kemarin tuh kelasku tuh harusnya udah langsung intervensi. Dia bukan hanya rancangan, intervensi langsung gitu. Cuman karena Bu Ratna sama Bu Hit harus kompak gitu. Jadi ngikutin P1 hanya dengan rancangan gitu. Makanya ya itu tadi gitu, kalian harus udah progres dari sekarang gitu. Udah sih itu aja. Mungkin di sekarang masih di awang-awang ya, tapi nanti kalau kalian lihat laporannya yang kita kirim, insya Allah sih ngerti, paham gitu. Itu sih seperti misalkan agresivitas, kalian tinggal ganti agresivitas itu dengan masalah kalian tuh apa? Iya, tinggal disesuaikan ganti aja. Tadi kan pengertian agresivitas tuh apa di pendahuluan, berarti kalian kalau kalian bukan agresivitas, kalian kan kontrol diri ya, berarti pengertian kontrol diri gitu, aspek-aspeknya kontrol diri. Ya udah sama kayak kalian bikin laporan kuanti dan kuali gitu, sama aja teman-teman. Rapi mau nanya apa, Rapi? Ada yang mau nanya? Itu angkat tangan. Kenapa Raffi? Kenapa, Pi? Apakah pencet doang? Semester 5 berat ya? Berat Iya, nggak teman-teman? capek banget kayaknya. Banget ya? kok, berat banget loh. Berat banget loh. Kayaknya mah salah ngambil matkul ya, Din ya? Di semester iya sih pengukuran ya. Iya, terus dia tuh semester ini tuh langsung tahu kuanti, kuali sama mix. Ini kan kita jatuhnya mix. Iya ya, baru Iya, nyadar gue. Makanya capek banget. Dulu kita dipisah-pisah, kuanti dulu, baru kuali, baru ini. Kita kuanti udah kemarin sih Kak, udah semester 4, sekarang cuma kuali. Oh, kuali, Ruth. Pengukuran kan masuknya kuanti. Iya, tapi ada pengukuran. Iya. Iya, pengukuran. Iya, ya gitu nikmatin. Tapi ya teman-teman pasti lewat aja sih, mau kalian ngeluh kayak gimana juga lewat aja. Pasti. Iya kan? Lewat kan? Din, lu Lewat. matkul lu hari apa, Din? Hari Kamis, Cek. Hari Kamis ya? Anak-anak gue ada udah WA gini, Kak pusing, kejauhan katanya. Berarti kalau dikumpulinnya seminggu sebelum UAS berarti tanggal 27 dong lu. Gue tanggal 25. Ya iya. Iya. Kak Rudi korting dong Kak, biar barengan sama Kak Dinda. Minta kau tinggi banget, Din. Padahal anak kelasnya udah ketinggalan ya. Ada yang mau protes nggak sih anak kelas aku? Ayo protes dong. Ya Kak. Awalia ya, anak kelas aku ya. Iya, benar. Iya, jadi sebenarnya bukan ketinggalan dari P1 sih, P2. Cuman kan memang kemarin tuh kita tuh ini Ruth kan kalau lu kan langsung ngomongin komunitas ya. Nah kemarin tuh kita mah ada ini. Kenapa ketinggalannya? Karena Bu Ratna itu banyak tugas-tugas dulu ya kan? Iya kan Awalia, bener kan? Tugas-tugas setiap minggunya punya tugas dong. Makanya beda.
kenapa. Luar biasa. Iya, jadi setiap minggunya itu, makanya gue kaget kan pas ngobrol sama Rudi, kok Rudi nggak ada tugas setiap minggunya. Kalau di P2 tuh ada setiap minggunya, Bu Ratna tuh pasti ada. Entah dia Google Form segala macem, baru ini komunitas ini baru-baru ini gitu. Makanya kenapa ketinggalan dari P1 gitu. Cuman tadi ada yang bilang kejauhan, sebenarnya nggak kejauhan ya teman-teman. Jadi memang laporan ini udah harus dikasih tahu dari kemarin ya Ruth ya. Cuman karena kita kasihan sama kalian, coba ini dulu aja deh kalian. Kalian itu dulu baru laporannya kita kasih tahu. Dulu nih kita nggak ada dikasih tahu ya Ruth ya, sistematika laporan nggak ada teman-teman. Dibikin sendiri. Nggak ada sama sekali. Benar-benar berjalan sendiri bikin laporan tuh. Jadi makanya sekarang alhamdulillahnya, bukan mengadu nasib sih, tapi alhamdulillahnya sekarang kalian ada contoh gitu setidaknya. Jadi tahu patokan-patokannya. Jadi nggak ada alasan ngeluh ya teman-teman ya. Ayo lu. Nggak ada alasan ngeluh ya teman-teman ya. Kayaknya sih, kayaknya ya kalau dari dosen sih mintanya ya itu seminggu sebelum UAS udah dikumpulin. Iya benar. Duh, tanggal 25. Nanti aku ngomong sama Bu Ratna. Bu Hit juga tuh. Iya, nanya nih. Bu, kapan dikumpulin? Taunya tanggal 18. Waduh. Bu, bisa nggak Bu dikumpulin ya? Seminggu sebelum UAS. Jangan nanti di korting deh, insya Allah. Nanti bisa di korting. Apalagi kan ketinggalan kan. Ya udah itu aja sih, Ruth. Dikirimnya kapan? Sekarang kan itunya. Dikirim apanya laporannya? Mau dikirimin apa enggak, teman-teman? Kayaknya enggak ya. Kirimin semuanya. Dari contoh laporan, terus sama rekaman, semuanya Kak. Oh iya ya, Berarti ini ya. direkam ya. Berarti ini ya, teman-teman ya. Berarti harus bisa ya, selesai cepat ya. Kalau dikirimin semuanya ya. Tapi Bukan. masih boleh bimbingan kan? Bukan saya yang ngomong loh ya, Dinda yang ngomong ya. Bisa dong kan biar semangat. Bisa ya. Harusnya sih kenapa aku bilang mudah? Emang mudah teman-teman. Puyengnya tuh karena kalian belum lihat laporannya aja. Puyeng karena masih kayak ngawang-ngawang. Tapi kalau kalian udah lihat laporannya, seminggu jadi. Kurang dari seminggu jadi. Jadi nggak ada alasan untuk mager. Cuman kalau misalkan kalian mau bimbingan, ya bimbingan aja. Nggak apa-apa. Gitu ya Ruth ya. Ini teman-teman lainnya. Udah sih dari aku itu aja. Kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi, kita close. Ini Lapi Ada nanya lagi kepencet kayaknya. Iya, ada kepencet ya. Ya udah Bisa kalau yuk. ya udah kalau nggak ada yang nanya lagi mah kerjain laporannya ya. Kerjain ya. Jangan males ya. 2 minggu lama kok. Dalam hati, bangsat nih cutting, nggak tahu tugas gue banyak. Jujur aja lu pada, weh. Iya, bisa tahu ya, Bang. Tahu sih. Kan calon cenayang. Kan dulu kita juga pernah kayak gitu. Jadi anak didikan orang. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, kesel gak apa-apa. Yang penting dikerjain. Kesel gak apa-apa. Yang penting dikerjain. Kesel nggak apa-apa. Bismillah dapat A kok. Iya, bismillah dapat A. Amin. Ngulang aja udah syukur, Kak. Ya Allah. Sedih amat. Enggak ada yang ngulang kok. Ini mah komunitas insya Allah. Enggak ada yang ngulang ini mah. Aman. Udah, jadi udah segitu aja sih dari aku. Intinya lihat, pahamin laporannya dulu. Jadi usahain tuh lihat dulu laporannya, pahamin sampai paham. Yang nggak ngerti baru tanya gitu ya. Oke? Oke, selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tidur yang nyenyak, jangan kepikiran. Maaf ganggu waktunya malam-malam ya. Gak bakal bisa tidur sih nih Kak kayaknya. Terima kasih, Kak. Lagi bikin Terima laporan. kasih, Bang. Terima kasih semua. Bikin overthinking, Kak. Iya.
Ya udah. Ya, nanti di-share ya. Di-share kemana? Ke Di grup. grup kan? Hmm, Di grup kan? iya di grup. Rudi Kan grup nggak mau kita kan nge-share tuh, berbeda. teman-teman. Kan Rudi nggak mau nge-share. grup kita kan berbeda, Din. Ya, Kan iya di grup masing-masing. Oh, di grup masing-masing. Emang Dinda punya? Nggak punya Ke PJ Rudi. kelas aja, Kak. Oh, ke Nanti PJ biar kelas PJ-nya katanya, nyampein ke no. kelasnya. Iya, gitu aja. Minta aku semuanya di Duh. Oke. Oke. Yang punya laporan itu si Rudi, bukan aku ya teman-teman. Jadi P2 minta ke Rudi dah. Ya. Karoli. Tuh, Rudi lo tega, Rud, sama Bang, anak jangan gue. bang. Jangan ya, jangan dikasih ya. Biar di Dinda domelin. Parah banget sih, parah. Bukan diomelin, kitanya jadi kebingungan kan, Kak. Ayo lu, Din. Iya, udah ntar dikasih kok, tenang aja. Makasih, Kak. Sama-sama. Ya udah dah. Ya udah gitu ya teman-teman ya. Udah Ya pada udah, selamat pada istirahat tidur. tidur, pada Hai, ngapain. izin shift ya, Kak. Ya. Aku Oke, off ya ayo. semuanya. 1, 2, 3, live. Yang jadi host gue ya. Pantu gue nungguin ada yang nge-end loh. Astagfirullah. Ya udah. Keluar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.